بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan darinya, insyaallah kita akan mulai membaca sebuah kitab yang akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikat dakwah yang mubarakah, dakwah yang penuh dengan keberkahan, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah menyebar di berbagai penjuru dunia dan tidak tertinggal negara kita yang tercinta ini. Dakwah yang kita maksud adalah dakwah at-tauhid. Dan dakwah at-tauhid ini, meskipun telah mulai diserukan oleh Rasul yang pertama yang Allah utus, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, sampai Rasul yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dakwah ini oleh banyak orang sering dikait-kaitkan dengan seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang memang beliau memiliki jasa besar di dalam meneruskan dakwah ini. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana manusia pada umumnya, dalam menjalani kehidupan mendapatkan pro dan kontra. Demikian pula dengan beliau. Ada orang yang mencintai beliau, membela beliau, mendukung dakwah beliau, dan seharusnya seperti itu. Namun di saat yang sama ada juga orang yang membenci beliau, mencaci maki beliau, bahkan memusuhi beliau dengan berbagai macam alasan. Sebagian mereka membenci dan memusuhi beliau karena memang tidak kenal siapa beliau dan hakikat dakwah yang beliau serukan. Mereka tidak kenal. Ditambah lagi dengan isu-isu yang beredar yang mereka dengarkan. Maka berangkat dari sana mereka pun akhirnya membenci beliau dan memusuhi beliau. Pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebagian mereka membenci dan memusuhi beliau karena ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mereka khawatirkan akan terusik dengan kedatangan beliau dan dengan dakwah yang beliau serukan. Intinya, ada orang-orang yang membenci dan memusuhi beliau dengan berbagai macam alasan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang itu. Oleh karena itu, para ulama kita, mereka telah banyak menulis kitab-kitab untuk menjelaskan tentang hakikat dakwah yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan di antara para ulama tersebut adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yang kitab beliaulah yang akan kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menulis kitab ini dengan judul Da'watus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Bainal Mu'aridin wal Munsifin wal Mu'ayyidin,
hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di antara orang-orang yang menentangnya dan orang-orang yang berusaha bersikap adil serta orang-orang yang mendukungnya. Dalam kitab ini beliau jelaskan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan bagaimana hakikat dakwah beliau. Taib, insyaallah pada kesempatan ini kita akan langsung membaca muqaddimah yang telah dicatatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab ini. Dan sepertinya untuk pertemuan ini kita hanya akan membaca muqaddimah saja. Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali risalah beliau ini dengan al-basmalah untuk mengikuti kitabullah Al-Quran yang memang rata-rata surah di dalam Al-Quran diawali oleh al-basmalah, kecuali surah At-Taubah dengan berbagai alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga beliau mengawali risalah ini dengan al-basmalah untuk mengikuti risalah-risalah yang dahulu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah kepada para raja, para tokoh dan yang semisalnya. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam biasanya mengawali risalah yang beliau kirim dengan al-basmalah, sebagaimana risalah yang beliau kirim kepada Raja Romawi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Surah tersebut diawali dengan al-basmalah. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan potongan dari khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kita baca ini adalah potongan dari khutbatul hajah, khutbah pembuka yang dahulu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai ceramah-ceramah beliau, pidato-pidato beliau, khutbah-khutbah beliau. Dan khutbatul hajah ini juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat untuk mereka gunakan mengawali pidato-pidato mereka pada momen-momen tertentu. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna khutbatal hajati fi an-nikah wa fi ghairihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk membaca khutbatul hajah pada momen pernikahan ataupun pada momen-momen selainnya. Amma ba'd, فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي مَفْهُومِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ. Beliau mengatakan, sesungguhnya manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hakikat dakwah ini, yaitu dakwah at-tauhid. Yara al-ba'du annaha madhhabun khamisun kharijun 'ala al-madhahib al-arba'ah. Sebagian orang menuduh dakwah ini, dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka menuduhnya sebagai mazhab yang kelima, yang berbeda dari mazhab yang 4 yang dikenal oleh kaum muslimin. Meskipun sejatinya mazhab itu sangat banyak, bukan hanya 4, sangat banyak. Ada mazhabnya al-Imam Al-Laits, ya. Ada mazhabnya al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya al-Imam Al-Auza'i,
Banyak sekali mazhab di dalam Islam. Hanya saja yang terkenal, yang masyhur ada 4. Mazhab Hanafi yang dinisbahkan kepada Al-Imam An-Nu'man bin Thabit, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Ada mazhab Maliki yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Ada mazhab Asy-Syafi'i yang dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan ada mazhab Hambali yang dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Jadi banyak mazhab dalam Islam, akan tetapi yang masyhur ada 4. Nah, oleh sebagian orang, mereka menuduh dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan mazhab yang kelima, yang berbeda ajaran dan pemahamannya dari mazhab yang 4 yang dikenal oleh kaum muslimin. Wa fariqun akharu yara annahum la yuhibbuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal awliya. Sebagian orang juga menuduh bahwasanya mereka, orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tidak menghormati para wali, tidak menghormati para ulama. Itu tuduhan yang dilancarkan oleh sebagian orang. Wa yara akharuna anna al-wahhabiyyin mutashaddiduna yukaffiruna al-muslimin. Sebagian yang lain menuduh bahwasanya Wahabi, orang-orang Wahabi, sebutan mereka kepada para pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebagian mereka mengatakan orang-orang Wahabi mutasyaddidun adalah orang-orang yang ekstrim, garis keras, yukaffiruna al-muslimin, yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini sebagian dari tuduhan yang beredar di tengah-tengah manusia, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kaum muslimin tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa dhahaba katsirun minal ulama ila anna hadhihi ad-da'wata salafiyyatun tarji'u ila al-kitab was sunnati fi aqidatiha wa jami'i umuriha. Sedangkan banyak para ulama yang mereka mengetahui hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengatakan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah salafiyah yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan agama. Wa tunkirul bid'a fid din. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bergerak untuk mengingkari bid'ah-bid'ah yang memang menjadi parasit di dalam agama Islam. Wa sa'ubayyinu fi hadhihi ar-risalati as-sahihah min al-aqwali bid-dalil wal-burhani wa aqwali al-ulama'i al-munsifin. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, dan saya akan menjelaskan di dalam risalah yang singkat ini mana yang benar tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya akan jelaskan dengan menyertakan dalil wal burhan, bukti, serta pernyataan-pernyataan para ulama yang adil. Wa anna al-muslim al-aqila idza arada an ya'rifa haqiqataha wajib alaihi ar-ruju'u ila kutubiha. Dan seorang muslim yang berakal, apabila ia ingin mengetahui hakikat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka wajib baginya untuk rujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau kitab-kitab yang ditulis oleh pengikut beliau. Harusnya seperti itu. Kalau ingin mengetahui hakikat suatu pemahaman, maka kita baca langsung kitab yang ditulis oleh orang-orang yang menganut pemahaman tersebut. La ila aqwali a'da'iha, bukan justru merujuk kepada ucapan-ucapan orang-orang yang memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau seandainya kita merujuknya kepada ucapan-ucapan orang-orang yang memusuhi dakwah beliau, maka yang akan kita dapati adalah keburukan demi keburukan, sehingga lahirlah di dalam hati kita rasa benci, ya, rasa ingin memusuhi,
dan juga fobia, ketakutan terhadap dakwah tersebut. Liyakuna adilan fi hukmihi. Jadi harusnya dia merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau kitab-kitab yang ditulis oleh pengikut beliau, supaya ia bisa bersikap adil di dalam menghukumi dakwah tersebut. Amalan biqaulillahi ta'ala, serta itu juga merupakan bentuk mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum menyeret kalian untuk tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah, karena sikap adil lebih mendekati ketakwaan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pembohong, pendusta, apabila dia suka menceritakan setiap berita yang ia dengar. Rawahu Muslimun fi muqaddimatih. Riwayat ini atau hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya. Jadi jangan sekedar mendengarkan isu-isu belaka, gosip-gosip saja. Kalau ingin bisa bersikap adil di dalam menghukumi dakwah ini, maka baca kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau minimal kitab-kitab yang ditulis oleh pengikut beliau. Adapun sekedar menangkap berita, menerima isu belaka, maka itu justru akan menjadikan kita dicap sebagai pendusta oleh agama Islam. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pembohong, pendusta, manakala suka menceritakan setiap berita yang ia dengar tanpa dia cross check terlebih dahulu. Sebagian ulama menjelaskan tentang makna hadis ini. Mereka mengatakan maksudnya adalah apabila ada seseorang dia senantiasa berkata jujur, dia tidak pernah berbohong. Setiap kali dia berkata, maka perkataannya selalu jujur, tidak pernah berbohong. Namun sayangnya dia memiliki kebiasaan suka menceritakan setiap berita yang ia dengar. Maka kebiasaannya tersebut cukup menjadi alasan untuk mengatakan dia sebagai seorang pembohong atau pendusta. Meskipun dia selalu berkata jujur, tetapi kebiasaannya yang suka menceritakan setiap berita yang ia dengar, itu menjadi cukup sebagai alasan memvonis dia sebagai pembohong atau pendusta. Fa subhanallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin, dan hanya kepada Allah saya meminta supaya menjadikan risalah ini bermanfaat bagi kaum muslimin, wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim, dan menjadikannya ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya yang mulia. Itu dia muqaddimah yang dicatatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, ya, di awal kitab ini, yaitu kitab untuk memperkenalkan kepada kita tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Saya rasa untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.